Nah, menyikapi dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Panel, seperti yang juga ditanyakan oleh Pak Wija, nanti mekanismenya jadi seperti apa sih kalau kita bicara mengenai operasional dari Kopdes Merah Putih ini? Pak Panel, silakan. Ya, jadi kemarin saat di launching juga ditampilkan beberapa visual contoh seperti apa sih operasi desa kelurahan Merah Putih. Baik. Jadi ini juga penting visual supaya orang punya bayangan koperasi desa itu nantinya akan seperti apa dan melayani apa saja. Seperti itu. Nah, ini di chapter kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa chapter kedua ini adalah chapter yang penuh tantangan. Tapi chapter kedua ini juga akan sangat menentukan karena dampak akan dirasakan di chapter kedua ini. Tapi bukan berarti chapter pertama juga mudah sebenarnya dikerjakannya. Oke. Gitu ya. Karena membentuk 80.000 itu juga tantangannya luar biasa. Jangan disederhanakan karena 80.000 itu dibentuk melalui mekanisme adanya warga desa kumpul di desanya masing-masing. Harus dibayangkan itu ada 80.000 desa kelurahan berkumpul warganya, berdiskusi, bermusyawarah membentuk instrumen yang namanya koperasi desa maupun koperasi kelurahan Merah Putih. Belum lagi juga urusan administrasi badan hukumnya tentu juga banyak tantangan. Tapi alhamdulillah itu sudah bisa kita lalui. Nah, tantangan-tantangan di chapter kedua, jika kita ingin mengaktifasi ini tentu satu urusan bagaimana pembiayaan kelembagaan 80 badan usaha koperasi ini. Oke. Nah ini nanti kalau berdasarkan impres ujungnya adalah Kementerian Keuangan akan mengeluarkan semacam peraturan Menteri Keuangan untuk pembiayaan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu lagi kita tunggu. Seperti itu. Kementerian Keuangan dan BUMN akan merumuskan seperti itu. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya karena Bapak Presiden juga menginginkan setiap Kopdes itu punya aset ya. Seperti koperasi harus punya gudang. Karena gudang juga penting. Gitu loh. Oke. Nah, koperasi harus punya outlet atau gerai sembako. Itu kan butuh tempat. Tempatnya di mana. Nah, skema aset ini juga harus dibahas tuntas oleh Satgas gitu loh. Nanti ada kementerian-kementerian yang akan ngelit untuk urusan aset. Tidak semua diselesaikan oleh 1-2 kementerian, tapi ini semua gotong royong sifatnya. Oke. Dalam oleh seluruh kementerian yang terlibat dalam Satgas. Lalu yang ketiga, karena kita ingin koperasi desa kelurahan Merah Putih ini sukses, saya pikir ada juga kebutuhan merelaksasi berbagai regulasi yang kiranya dapat mendukung bisnis daripada koperasi desa Merah Putih. Misalnya ini ya, maksudnya relaksasi beberapa regulasi itu misalnya begini. Koperasi desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi penyalur gas bersubsidi LPG 3 kilo. Itu kan tentu harus ada regulasi yang disesuaikan dalam tata cara distribusi gas subsidi LPG 3 kilo itu. Nah, alhamdulillah kemarin Kementerian SDM sudah merelaksasi itu. Sehingga Kopdes sebagai penyalur LPG sudah ada cantolan hukumnya, gitu loh. Oke. Lalu yang kedua misalnya, Kopdes diharapkan bisa menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Ini juga kan tentu ada regulasi-regulasi terkait ini. Misalnya di peraturan di Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan sebagainya. Ini perlu disesuaikan. Itu yang ketiga. Baik. Yang keempat, tentu untuk masuk ke chapter kedua, aktivasi ini, perlu kita membangun satu sistem berbasis digital. Karena untuk ngurus 80.000 Kopdes ini tanpa digitalisasi, saya pikir tidak mungkin lah. Jadi digitalisasi ini sebuah keniscayaan untuk operasional Kopdes. Dan itu sudah dicicil kerja itu secara paralel mulai chapter pertama. Model-model digitalisasinya seperti apa. Lalu yang berikutnya misalnya kita tahu bahwa sumber daya manusia di setiap desa itu beda-beda. Isu SDM nih. Tiap pulau beda-beda SDM-nya. Sehingga perlu pembekalan pengurus-pengurus atau SDM dari koperasi. Baik. Nah ini juga didorong beberapa kementerian berkolaborasi untuk membuat semacam dewan redaksinya, menentukan silabusnya atau kurikulumnya, baru nanti ke
menggelar pelatihan-pelatihan bersama tentu dengan pemerintah di daerah nanti. Oke, oke. Lalu ada hal lain lagi, misalnya urusan konsolidasi nanti ke depan. Jadi kopdes ini kan dia sifatnya primer di desa, maka dibutuhkan alat konsolidasi primer ini di level sekunder kabupaten supaya bisnis kopdes ini jadi lebih efektif dan produktif gitu loh. Oke, Nah, baik. semua hal ini sudah kita mulai diskusikan untuk di chapter kedua di mana kita akan Ya, ya. mengaktifasi usaha. Karena ini semua faktor yang menentukan juga sukses atau tidaknya chapter kedua ini. Baru Oke. nanti chapter 3 ada lagi. Ya, ini kan chapter 1 ini lahir. Ya, Chapter 2 ini belajar jalan. oke. Nanti chapter 3 ini tumbuh kembang. Baik, Pak Peningkatan Panel. skala ekonomi dan konsolidasinya. Ya, ya. Seperti itu. Baik, baik, Pak Panel, itu dia beberapa Nah, tahapan. jadi Mas Pras, Ya. saya pikir berbagai masukan seperti dari Mas Wija ini tentu kami sangat terbuka. Karena saya lihat teman-teman seperti Mas Wija ini juga sangat mengharapkan bagaimana Kopdes ini bisa sukses. Jadi kami tunggu ini diskusi-diskusi dari para pakar ini memberikan masukan gitu loh. Baik, baik. Baik, Pak Panel. Nah, Pak Wija, langsung saja, bagaimana tanggapan Anda begitu dengan mekanisme yang tadi sudah disampaikan, sudah cukup terstruktur, tinggal bagaimana memasuki chapter kedua dan chapter ketiganya begitu, Pak Wija? Ya, kalau kita melihat dari apa yang dijabarkan oleh Pak Panel tadi, ini koperasi desa itu merupakan program yang sangat masif, Oke, sangat besar, sangat impactful, tidak boleh gagal. Karena kalau sukses ini akan mendatangkan kesejahteraan, kalau misalnya gagal ini akan mendatangkan masalah jangka panjang. Jadi bahkan kalau kita lihat tadi skemanya, 80% isu negara ini beres kalau koperasi desa ini berjalan sesuai harapan. Tetapi kan di lapangan, apalagi di Indonesia ini situasinya sangat rumit. Hal-hal yang sederhana saja seringkali sulit untuk melakukan perubahan. Misalnya kita di aspek yang lain ya, mendorong pelaksanaan one single submission untuk mempermudah izin berusaha. Ini kan sesuatu yang sangat simpel, yang terlibat tidak begitu banyak orang menggunakan teknologi juga. Tapi ternyata sampai sekarang setelah 5, 6, 7 tahun itu juga tidak bisa jalan. Jadi chapter kedua ini super berat, super complicated. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, kita harus mendorong konsep yang doable, kemudian melalui pendekatan piloting. Apakah 100 koperasi desa dulu atau 1000 koperasi desa dulu segera dibentuk, kemudian dijalankan. Dari situlah pembelajaran kita peroleh. Kita jadikan 100 atau 1000 koperasi itu sebagai laboratorium. Sehingga nanti kalau kita akan lipatkan secara masif, kita sudah melipatkan secara masif suatu model yang teruji. oke. Jadi memang ini tidak mudah. Nah, tantangan terbesar menurut saya itu adalah bagaimana menemukan orang yang tepat. Karena untuk menjalankan bisnis seperti ini tidak saja diperlukan orang yang paham finance, paham manajemen, tapi juga orang yang mempunyai spirit entrepreneurial. Nah, ini tidak mudah. Ini tidak seperti mendidik seseorang untuk paham accounting gitu ya, dengan training sekali, 2 kali, 3 kali selesai gitu ya. Tapi ini memerlukan proses panjang. Sehingga talent scouting itu menurut saya juga merupakan hal yang sangat krusial. Oke. Kenapa tidak ada 100 atau 1000 koperasi yang menjadi pilot, kemudian itu juga menjadikan training ground bagi para calon pemimpin kopdes-kopdes di tempat lain. Belum lagi kalau kita berbicara masalah pendanaan, berbicara masalah bisnisnya, apakah ini nanti akan menciptakan bisnis baru, atau lebih banyak melakukan bisnis-bisnis yang sebenarnya sekarang ini sudah dilayani. Misalnya distribusi gas, distribusi alat pertanian, distribusi pupuk. Selama ini kan sudah ada yang menjalankan, apakah itu UMKM atau swasta atau keluarga gitu ya. Kalau memindahkan saja, maka dampak ekonominya tidak akan kelihatan.
justru ini akan mendorong ekonomi yang makin tidak efisien. Bayangkan, kue yang sama tadinya dikerjakan oleh segelintir orang, sekarang dikerjakan oleh orang-orang yang existing ditambah dengan orang-orang yang bekerja untuk koperasi. Jadi ada Baik. tantangan besar, termasuk bisnis modelnya, termasuk area bisnisnya seperti apa. Oke, oke. Nah, ini menarik Pak Wijaya usulannya. Tapi kita akan lihat tanggapan dari Pak Panel akan seperti apa. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Panel, dan juga Pak Wijaya kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.